Selama ini alasanmu membaca buku kurang tepat. Ayo perbaiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video ini bersama aku sendiri, Sona. Bagi kamu yang baru tahu channel ini, aku perkenalkan, aku Sona. Di channel ini kamu bakal nemuin konten terkait pendidikan dan juga literasi. Karena aku emang orang yang antusias terhadap dua hal itu ya, pendidikan dan literasi. Selain itu juga kamu bakal dapetin konten terkait opiniku pribadi, perihal ya objek kehidupan yang sedang aku alami juga aku pikirkan. Nah, di kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang alasan membaca buku. Ya, yang menurutku sebenarnya cukup klasik sih, apa yang sudah di-mention orang-orang. Jadi gini, kita mungkin udah tahu ya, kebanyakan dari kita bahkan semua orang ya sudah tahu bahwa alasan umum kenapa orang itu membaca buku adalah karena orang tersebut ingin mendapatkan ilmu pengetahuan, juga ingin mendapatkan wawasan, serta ingin juga apa ya istilahnya itu merefleksikan diri atau penyegaran emosi. Seperti itu. Nah, sebenarnya alasan tersebut itu ya nggak ada masalah sama sekali, nggak ada gitu. Dan aku pun nggak ngejudge alasan tersebut itu keliru, nggak. Cuma menurutku kurang tepat aja. Perlu dibenahi lah gitu. Ini alasannya. Adalah anyway, sebelumnya aku mau sampaikan adalah seperti ini. Alasan tersebut di mana orang membaca buku terus ingin mendapatkan ilmu pengetahuan juga wawasan serta ingin juga apa ya merefleksikan diri tadi atau meluapkan emosi. Itu layaknya orang yang pergi nge-gym. Yang mana alasannya pergi nge-gym agar badan sehat dan juga bugar. Nah, aku bilang tadi itu klasik gak sih? Karena gini, orang pergi nge-gym, orang pergi nge-gym untuk sehat dan bugar itu gimana ya? Maksudnya gini, tanpa membawa alasan sehat dan bugar ketika nge-gym. Pada dasarnya orang tersebut udah mendapatkan dua hal itu secara otomatis kalau si orang tersebut rutin nge-gym dan juga melaksanakan program latihannya dengan baik dan benar. Ya, as long as orang itu rutin nge-gym, setelah itu melaksanakan program latihannya dengan baik dan benar, ya otomatis dia akan dapat yang namanya sehat dan bugar. Jadi kalau itu dijadikan alasan, ya buat apa gitu loh. Buat apa? Jadi udah otomatis gitu loh. Ya. Sehingga perlu untuk merubah hal yang mungkin lebih relevan. Jadi alhasil orang-orang pergi nge-gym itu targetnya adalah pengen badannya lebih keren, lebih bagus, lebih terbentuk lagi gitu. Dari badan yang terbentuk tadi, lebih keren tadi, alhasil mendapatkan pujian dari banyak orang, ya kan? Jadi yang diberikan makan itu adalah keakuannya. Nah, aku yakin orang dengan target atau dengan alasan pergi nge-gym demikian itu banyak banget. Badannya keren, ya kan? Atau nggak pengen kurus, atau pengen bulky kayak gitu, ya kan? Pengen terlihat seksi dan seterusnya. Terus dipuji orang, wih keren badanmu, itu nge-fly banget tuh orang kayak gitu, dan goalsnya ternyata tercapai. Dengan alasannya nge-gym benar-benar terwujud seperti itu. Nah, ini sama halnya dengan membaca buku sebenarnya. Jadi tanpa harus meletakkan alasan yakni ingin dapetin wawasan, ingin dapetin ilmu pengetahuan, ya selama kita rutin membaca buku, ya kan, dan gak skip itu, ya kita bakal dapetin wawasan kok, kita bakal dapetin ilmu pengetahuan juga kok, bahkan kita jadi pinter gitu loh, ya kan. Jadi buat apa menjadikan alasan dapetin wawasan, dapetin pengetahuan itu sebagai hal yang utama alasannya. Jadi aku pikir kita perlu membuat alasan yang lebih baik lagi deh gitu loh dalam membaca buku ya pada konteks ini. Jadi kita memberikan alasan yang lebih relevan tadi aku bilang, dan juga istilahnya kayak nge-gym tadi,
ngasih makan keakuan pada diri sendiri. Seperti itu. Nah, alasan membaca buku yang mungkin lebih spesifik atau lebih relevan lagi terkait subjektivitas individu adalah, let's say contohnya membaca buku biar kita punya banyak relasi yang jauh lebih luas. Ya, yakni ikut komunitas dan seterusnya. Dari ikut komunitas tersebut, ya kan, alhasil kita mendapatkan peluang-peluang baru, dapetin informasi yang mungkin bisa relevan dengan pekerjaan atau bisnis bahkan. Nah, bisa kan seperti itu. Atau kalau tidak mendapatkan, maksudnya alasan mendapatkan atau menjangkau relasi yang lebih luas, bisa aja alasan membaca bukunya yakni untuk menyelesaikan masalah di tempat kerja atau bahkan di kehidupan sehari-hari. Jadi kita pakai ilmu di buku tersebut untuk nyelesain terkait manajemen, mungkin kalau kita kerja di bidang manajemen, terkait marketing, ya kan? Terkait mungkin teknis-teknis tertentu dalam hal engineering, ya kan? Construction dan seterusnya. Oh, dari buku ini stepnya seperti ini. Atau bahkan buku tentang ini nih, running bisnis gitu, atau growing bisnis. Jadi buku tentang membuat suatu bisnis biasanya itu ada step-stepnya. Nah, kita terapkan gitu loh. Karena kalian punya goals atau punya keinginan dalam hal membuat bisnis. Sehingga kalian baca buku, alasannya apa baca buku? Ya karena ingin bikin bisnis. Baca buku bisnis tadi. Ya, itu bisa. Atau enggak dalam kehidupan sehari-hari lah, dalam urusan rumah tangga atau pertemanan dan seterusnya. Nah, atau ini nih, membaca buku agar bisa menyejahterakan banyak orang. Ya, dalam hal ini mungkin buku yang dibaca adalah tentang leadership. Ya, banyak banget kan buku terkait leadership, tentang menjadi pemimpin, tentang menjadi CEO, bahkan tentang public policy atau tentang perpolitikan, di mana public policy atau perpolitikan itu bisa menyejahterakan orang kalau memang keputusannya atau peraturannya itu yang dibuat tepat untuk banyak orang tersebut atau masyarakat secara luas. Jadi ya aku pikir saat ini orang-orang nggak perlu lagi deh untuk membuat alasan tentang biar pintar, biar dapetin wawasan gitu, atau dapetin ilmu pengetahuan. Nggak perlu lagi gitu, karena itu udah bakal include once you decide to read books, ya pasti kamu akan dapetin wawasan, pasti kamu dapetin ilmu pengetahuan dan seterusnya. Jadi udah satu paket, ya kan? Jadi buat aja alasan yang lebih make sense aja dengan kebutuhan atau enggak masalah yang ingin kita selesaikan dan seterusnya. Ya banyak banget alasan yang bisa kita buat gitu loh, ya kan, tergantung kondisimu, intinya seperti itu. Jadi enggak yang dapetin wawasan tadi atau dapetin ilmu pengetahuan dan seterusnya, karena balik lagi deh, itu udah satu paket, udah pasti tanpa harus dijadikan alasan, udah pasti dapet itu semua. Sehingga ya alasannya lebih make sense itu diperlukan. Kenapa sih alasan seperti itu dibutuhkan? Ya biar kita konsisten juga untuk membaca buku gitu loh. Dan membaca bukunya juga nggak sia-sia, karena ada goals yang lebih make sense lagi gitu, atau alasannya lebih konkret lagi. Oh, alasannya seperti ini, bisa menyejahterakan orang, sehingga motivasinya untuk keep going dalam membaca buku juga muncul terus gitu. Ketika dia baca buku dengan alasan yang tadi, dia merasa ketika selesai baca buku ya nggak sia-sia gitu loh. Ya, oke, hari ini baca satu chapter gitu, kelar satu chapternya, hari ini kelar gitu, ya dia merasa satu chapter ini nggak sia-sia karena ada alasan yang dia sudah bangun, yang mana itu jauh lebih relevan lagi dengan kondisinya. Seperti itu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini, cukup sederhana. Himbauanku adalah mulai dari sekarang, ya kan,
Nggak usah lagi bikin alasan pengen dapetin ilmu pengetahuan, pengen dapetin wawasan ketika kita membaca buku. Alasan itu udah klasik banget ya. Buat aja alasan yang jauh lebih make sense terhadap dirimu, relevan terhadap dirimu, ya kan? Atau sesuatu yang kalian butuhkan, ya. Apapun itu, ya. Biar kamu bisa lebih konsisten lagi, termotivasi lagi, dan merasa baca buku itu nggak sia-sia kok. Well, itu aja yang bisa aku sampaikan. Kurang lebihnya aku mohon maaf dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.